awal Nabi Muhammad SAW ke Taif, mengalami hinaan, umpatan, pelecehan, dan dilempari batu. Datang malaikat Jibril dan menghimpit penduduk Taif dengan 2 gunung. Kelembutan hati Rasulullah melarangnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif untuk mengajak kabilah Taif, penguasa Taif, guna meminta pertolongan dan perlindungan. Perjalanan ini dilakukan tidak lama setelah wafatnya Siti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib bin Abdul Muttalib, pamannya, sebagai pelindung utama beliau. Kota Taif sejak lama menyembah berhala, sementara di Mekah Nabi Muhammad memulai dakwahnya. Dia mendapat bantuan materi dan dari tambatan hatinya Khadijah binti Khuwailid. Tak hanya itu, putra Abdullah ini juga didukung oleh pamannya Abu Talib. Namun kedua orang ini wafat pada tahun ke-10 kenabian. Sejak itu, kaum Quraisy memusuhi cucu Abdul Muttalib ini. Semakin menjadi-jadi. Rasulullah ketika itu berpikiran untuk hijrah. Mungkin di negeri lain ada secercah harapan bahwa masyarakat kota seberang akan menerima dakwanya. Untuk menghindari penganiayaan yang lebih berat dari kaumnya, Rasulullah berangkat berjalan kaki berhijrah menuju Taif. Di kota itu Rasul tinggal bersama Zaid bin Harithah selama 10 hari. Di sana Rasulullah mengharapkan masyarakat setempat akan menerima dakwah Islam. Nabi bertatap muka dengan pembesar Bani Saqif, Abdi, Talel, Wahab, dan Mas'ud. Kepada mereka Rasulullah mengenalkan tauhid. Namun perlakuan yang diberikan penduduk Taif sangat kasar, begitu tragis. Utusan Allah ini justru menjadi target pelecehan, penghinaan, dan umpatan yang diluapkan dengan kata-kata kotor. Saat itu kaum Saqif melempari Rasulullah SAW dengan batu. Tindakan brutal penduduk Taif ini membuat Zaid bin Harithah membela dan melindunginya, tapi kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Keduanya melarikan diri dan bersembunyi di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Di sana mereka beristirahat dan mengobati luka. Ketika itu Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dikuatkan menghadapi cobaan yang begitu berat. Rasulullah SAW memanjatkan doa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Dan murkamu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu." Mendengar doa kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam untuk menyampaikan bahwa Allah menerima doanya. Malaikat penjaga gunung pun bersiap untuk melakukan apa yang akan diperintahkan Nabi. Jikalau Rasulullah berkehendak, malaikat itu akan membenturkan kedua gunung di samping kota itu, sehingga siapapun yang tinggal di antara keduanya akan mati terhimpit. Hanya kelembutan hati Nabi tampak. Dia pun menjawab, "Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam, mudah-mudahan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah tidak menghendakinya, bahkan dia mengharapkan Allah akan menciptakan generasi bertakwa yang lahir dari tulang rusuk masyarakat di sana.
Hadis riwayat Bukhari nomor 3231 dan Muslim nomor 1795. Kearifan dan autisme ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Meski dicemoohkan dan dianiaya, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dendam menghadapi masyarakat Taif. Karena itulah dia termasuk dalam Rasul Ulul Azmi yang kesabarannya sungguh luar biasa. Allah berfirman, "Bersabarlah seperti para Ulul Azmi." Surat 46 Al-Ahqaf ayat 35. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul terdahulu yang telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari ketika mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Saat menyelamatkan diri, Rasulullah bersembunyi di sebuah perkebunan milik Utbah bin Rabi'ah. Lokasinya kini tak jauh dari Masjid Kontara yang dibangun sekitar 162 tahun lalu oleh Khilafah Turki Utsmani. Di sana pula Rasul bertemu dengan pekerja kebun bernama Adas. Pria ini memberikan anggur yang masih bergantungan di tangkainya. Sebelum memakannya, Rasulullah mengucapkan Bismillah. Mendengar kalimat tersebut, Adas berucap, "Orang di sini tidak pernah mengucapkan kalimat itu." Lalu Rasulullah bertanya asal daerah Adas. Sang hamba saya ini menyebutkan Ninawa. Daerah itu berada di tepian sungai Tigris, dekat dengan Mosul, Irak. Rasul juga menanyakan agama yang dianut pria tadi. Harus menjawab, dia mengikuti ajaran Nabi Yunus. Lalu Rasulullah menjelaskan, Yunus adalah anak mata yang juga saudara Rasulullah. Ketika mendengar itu, Adas mengetahui Muhammad adalah utusan Allah. Dia langsung memeluk sang Nabi. Percakapan keduanya mengantarkan Adas bersyahadat sehingga menjadi Muslim. Demikian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif dan mendapat penghinaan, umpatan, dan pelecehan yang membuat malaikat Jibril marah dan malaikat gunung bersiap akan mengangkat dua gunung untuk menghimpit penduduk Taif jika diperintahkan Rasulullah. Namun dengan kelembutan hati, Rasulullah tidak menghendakinya. Bahkan dia mengharapkan Allah akan menciptakan generasi bertakwa yang lahir dari tulang rusuk masyarakat di sana. Di masa mendatang, anak keturunan penduduk Taif akhirnya masuk Islam seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.